Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Syahri, dosen tetap pada program studi Teknik Informatika Institut Teknologi Pagar Alam. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT PT. Melalui kesempatan ini, saya ingin memaparkan komitmen dan kontribusi saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di aspek pendidikan. Mata kuliah pemrograman web dasar dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman fundamental dan keterampilan praktis dalam membangun aplikasi berbasis web yang dinamis. Mata kuliah ini secara khusus berfokus pada pengembangan aplikasi web dengan pendekatan model view controller atau MVC. Setelah menyelesaikan mata kuliah pemrograman web dasar, mahasiswa diharapkan mampu: pertama, memahami arsitektur MVC dan konsep dasar framework Laravel. Dua, mengimplementasikan operasi create, read, update, dan delete pada aplikasi web menggunakan Laravel. Ketiga, merancang dan mengelola basis data menggunakan migrasi dan seeding Laravel. Keempat, mengembangkan antarmuka pengguna yang terhubung dengan backend Laravel menggunakan Blade Template Engine. Kelima, menggunakan routing, controller, dan model dalam pengembangan aplikasi web Laravel. Keenam, menerapkan validasi data dan penanganan error di Laravel. Ketujuh, menggunakan alat bantu pengembangan, misalnya Composer dan Artisan untuk efisiensi pengembangan. Materi perkuliahan pemrograman web dasar akan disampaikan secara terstruktur meliputi: 1. Penghantar pengembang web modern, arsitektur web, konsep back-end dan front-end, pengenalan framework pada PHP. Kedua, pengenalan Laravel, termasuk instalasi, struktur direktori, konsep MVC, dan routing dasar. Ketiga, Blade Template Engine, sintaks, Blade, layout, komponen, dan direktif. Keempat, basis data dengan Laravel. Yang dibahas di sini nanti adalah konfigurasi koneksi basis data, meliputi migrasi dan seeding. Keenam, Eloquent URM, yaitu penggunaan model untuk interaksi basis data dan relasi antar model. Keenam, controller dan request, yaitu mengelola logika bisnis dan menerima input dari pengguna dan mengirimkan respons. Ketujuh, operasi create, read, update, dan delete. Kedelapan, validasi data dan penanganan error. Kemudian kesembilan, autentikasi dan otorisasi dasar. Sebagai seorang dosen mata kuliah pemrograman web dasar, komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan adalah menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan industri. Saya berdedikasi untuk membimbing mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dasar pemrograman web, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis yang esensial di dunia teknologi informasi yang terus berkembang. Dalam pengajaran, saya mengedepankan pendekatan pembelajaran berbasis objek atau object-based learning, di mana mahasiswa akan terlibat langsung dalam pembangunan aplikasi web sederhana menggunakan Laravel sejak dini. Ini dilakukan melalui serangkaian modul praktikum yang didesain secara sistematis. Saya secara aktif mendorong kolaborasi antar mahasiswa melalui proyek kelompok dan sesi diskusi interaktif. Selain itu, saya senantiasa memperbarui materi perubahan sesuai dengan tren teknologi web terkini, memastikan relevansi kurikulum dengan perkembangan industri, penggunaan sumber daya belajar digital, dan platform pembelajaran online juga saya optimalkan untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri dan aksesibilitas materi. Evaluasi pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga proses dan perkembangan mahasiswa. Saya memberikan umpan balik konstruktif secara berkala untuk membantu mahasiswa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merayakan pencapaian mereka. Dengan demikian, melalui pembelajaran pemrograman web dasar, saya berharap dapat mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis dalam pengembangan website,
dengan menggunakan Laravel, tetapi juga mandiri, adaptif, dan siap berkontribusi dalam ekosistem pengembangan web yang dinamis. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi pemrograman web dasar, khususnya terkait pengembangan CRUD dengan Laravel, saya mengundang Bapak Ibu untuk menyaksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata kuliah pemrograman web dasar. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita melanjutkan perkuliahan, silakan kalian absen terlebih dahulu. Namun sekalian absen, minggu belakang Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk menginstal tools dan aplikasi yang dibutuhkan dalam praktek kita kali ini. Bapak tunjuk satu orang, Depa, apa saja kemarin yang kita install? Iya Pak, jadi kemarin itu kita menginstal SAM 3.3, Laravel, dan juga VS Code. Ya benar ya, minggu belakang kita sudah melakukan instalasi aplikasi SAM versinya 3.3, di mana PHP versinya minimal 8.0 atau yang lebih dari itu. Kemudian kita juga sudah menginstal Composer. Kemarin Composer yang kita install minimal versinya 2.1. Kalau versi terbaru ada 2.8, boleh bebas kalian mau menginstal yang mana saja. Kemudian untuk Visual Studio Code-nya juga boleh menginstal untuk yang terbaru. Nah, sekarang coba silakan kalian aktifkan exam. Nih, kita aktifkan exam bagian apa aja dari MySQL ya. Nah, dalam implementasinya tentu kita membutuhkan sebuah folder untuk menyimpan direktori kita. Maka dari itu, silakan kalian buat folder dengan nama kalian masing-masing. Lokasinya bebas di mana saja. Oke, Bapak akan buat foldernya di database saja dengan nama pemrograman web dasar disingkat pwd_laravel. Kode untuk menginstal Laravel di dalam folder yang sudah kita buat tadi adalah kita ketikkan Composer, create Linux project, kemudian Laravel, garis miring Laravel. Nah, kalau kita buatnya seperti ini saja, nanti akan diinstalkan versi terbaru sesuai dengan komposernya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan install untuk yang versi 9, maka di sini kita buat titik 2 9.0 spasi titik lalu di enter. Spasi titik mengindikasikan bahwasanya Laravel 9 ini akan kita install di dalam folder yang sudah kita buka. Silakan dipraktekkan ya. Oke, waktunya memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Silakan ditunggu. Saya izin bertanya Pak. Ya, kenapa nih? Saya sudah mencoba menginstal Laravel, tapi kenapa masih error ya Pak? Oke. Yang mana nih? Oh, Yang ini Pak, tapi masih error. ya. Laravel ini merupakan salah satu aplikasi yang case sensitif nih. Artinya seluruh pengetikan kode harus sesuai dan benar. Di sini sudah ditunjukkan errornya di mana. Errornya berada di Composer. Coba adik ketikan ulang sesuai dengan perintah yang ada di atas. Oh, baik Pak. Oh, berarti seperti ini ya Pak? Iya, benar. Sudah berhasil. Oke, sudah semua instalasi Laravelnya? Sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita buka. Coba kita cek terlebih dahulu di dalam folder yang sudah kita buat tadi, apakah sudah ada seperti yang Bapak? Sudah ada ya? Sudah. Nah, sekarang kita buka di Visual Studio Code dengan perintah code spasi titik n.
maka akan dibukakan oleh Visual Studio Code-nya. Boleh menggunakan dibuka dari Visual Studio Code, open folder juga boleh. Oke, untuk memastikan apakah Laravelnya sudah terinstall dengan benar atau belum, maka coba kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah php artisan. Kita kembali ke terminal, kita ketikkan php artisan. Oke, langkah selanjutnya linknya kita kopikan dan dimasukkan ke dalam browser. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya instalasi Laravelnya sudah berhasil. Apakah yang lain sudah seperti ini semua? Sudah. Oke. Langkah selanjutnya kita lanjutkan pada pembuatan controller ya. Ya. Nah, sekarang coba kita buat controller menggunakan terminal ya. Kita buat sebuah controller menggunakan terminal. Boleh menggunakan Visual Studio Code, boleh juga menggunakan terminal PowerShell yang tadi. Sini Bapak contohkan kita menggunakan VS Code saja. Kita pilih terminal, new terminal. Di sini kita ketikkan php artisan make .2 controller, nama controllernya oke. Kalau kita buat perintahnya seperti ini saja, artinya nanti hanya akan dibuatkan sebuah controller, tetapi usernya belum ada, function-functionnya belum ada, artinya kita harus mengetik ulang seluruh functionnya. Maka dari itu, di sini kita tambahkan perintah research. Kalau sudah di-enter, maka akan ada perintah, akan ada informasi bahwasannya katanya kontrolernya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita cek di dalam app http controller. Di sana akan ada sebuah controller namanya mahasiswa controller php. Ya. Spasi minus resource. Oke, terus itu. Sampai apa hasilnya? Boleh. Ini juga. Kalau bisa. Artisannya berhasil. Dari mana? Oh iya. Versinya versi 9 tadi yang dicari? Iya, Pak. Perintah pemanggilan berarti kamu. Nah, kalau sudah selesai semua, Bapak perhatikan tadi sudah selesai. Sekarang yang paling utamanya kita buat roots-nya terlebih dahulu ya. Silakan kalian buka di dalam roots,
kemudian web.php. Nah, di situ sebenarnya sudah ada root bawaannya untuk yang welcome. Sekarang kita tambahkan root baru dengan mengetikkan root namanya. Tadi kita buatnya mahasiswa ya. Yang kalian silahkan menyesuaikan. Nah, di sini kita masukkan controllernya. Tadi controller pakai kelas. Kalau sudah jangan lupa di simpan. Nah, di bagian atas ini kalau belum ada, belum terpanggil, jangan lupa dicek. Yang kalian harus ada yang di atas ini, mahasiswa controllernya. Nah, terkadang dia nggak ada yang atas. Terus yang kalian menyesuaikan. Oke, sudah ya. Nah, artinya sekarang controller mahasiswa sudah bisa dipanggil. Tetapi sebelum itu di dalam controller mahasiswa coba kita berikan tanda dulu. Di bagian index coba kita return hide itu. Nah, oke, setelah kita panggil controllernya, maka hasil yang di return tadi sudah berhasil. Nah, selanjutnya di mahasiswa yang tadi, kalau tadinya return hide, sekarang kita berubah jadi return view. Return view. Berhubung tadi kita nggak pakai, oke, iya. Oke, sudah berhasil. Maka langkah selanjutnya di dalam mahasiswa.blade.php di sini baru kita ketikkan perintah tadi. Kita buat sebuah form dan juga tabel. Artinya terdapat 2 baris dan itu 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 kolom. Ingat bahwasannya setiap baris itu ditandai dengan TR, untuk kolomnya ditandai dengan TD. Oke, kita ada ID. Tunggu ya, masih dalam video. Setelah ID ada NIM, nama, JK. Yang baris keduanya tinggal copy paste saja yang ini. Jangan lupa ditambahkan penutup T. Sementara kita masukkan jumlah datanya. Perintah read table, edit dan hapus, artinya setelah ini kita buat juga nanti untuk form inputnya. Untuk form input, artinya di dalam view-nya kita tambahkan file baru, namanya. Di sini kita buat form. Karena ini form input, artinya nanti ada yang diinputkan. Setiap yang diinputkan akan kita kirimkan ke dalam database, sehingga di sini kita perlu tambahkan action ya. Input data mahasiswa terdiri dari ID, NIM, nama, JK, alamat,
Model mahasiswa min M jangan spasi min M spasi Bagaimana sih Anda ini? Edit. silakan buat buka modelnya ini situ mahasiswa. Hapus. Nah, kan error. Nah, itu model. Error. Kopi tuh, kopi. Komposer. Alah, buat apa? Itu yang seputar. Mana seputar? Hapus. Oke, sudah selesai semua ya? Nah, hari ini kita sudah berhasil membuat sebuah tampilan website untuk yang tabel mahasiswa. Tadi kita sudah membuat form inputan, bagaimana kita melihat data tabelnya.
juga sudah membuat edit dan hasilnya. Tugas untuk kalian di rumah silahkan dibuat untuk tabel dosen, tabel mata kuliah, dan juga tabel jadwal. Minggu depan sebelum kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, silakan dibuat untuk perintah kerutnya dari tabel dosen, tabel mata kuliah, dan tabel jadwal. Minggu depan sudah harus selesai sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya. Kita ketemu minggu depan. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pernyataan diri saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan. Besar harapan saya agar kontribusi ini terus dapat berkembang, mencapai visi misi program studi, serta menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing. Lebih kurang saya haturkan maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.